Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, mahasiswa Universitas Terbuka. Kita bertemu kembali di tutorial online mata kuliah Ilmu Perundang-undangan sesi yang kedua. Adapun tema kita pada sesi yang kedua ini adalah norma dalam masyarakat. Namun sebelum kita masuk ke tutorial online, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman umat Muslim. Semoga Idul Fitri ini memberikan kedamaian, memberikan berkat bagi kita semua demi kemajuan pribadi kita masing-masing dan Republik Indonesia yang kita cintai ini secara umum. Nah, kita kembali ke tutorial online kita, teman-teman. Sesi yang kedua dengan sesi yang pertama pada umumnya masih sama ya, di mana beberapa hal yang harus Anda lakukan di dalam sesi yang kedua adalah mengisi absensi atau presensi. Kemudian yang kedua, Anda membaca modul atau BMP yang sudah disediakan oleh UT. Yang ketiga, silakan baca bahan-bahan tambahan atau bahan-bahan pengayaan yang sudah saya upload di dalam media pembelajaran kita. Ini nanti akan menjadi modal Anda untuk memahami tema kita, yaitu norma di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat pembahasan mengenai norma di dalam masyarakat, di sini Anda akan mempelajari beberapa hal yang sangat penting ya. Yang pertama tentu Anda akan mempelajari apa itu norma, Anda harus pahami apa itu unsur-unsurnya. Terus kemudian yang selanjutnya Anda harus memahami juga apa itu jenis-jenis daripada norma yang berlaku di masyarakat. Mulai dari norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma adat istiadat, norma kesopanan, dan lain-lain. Nah, yang paling penting yang harus Anda pahami di dalam sesi ini adalah Anda harus bisa membedakan antara norma yang satu dengan norma yang lain. Untuk membedakan hal ini, maka bisa Anda lihat dari beberapa aspek. Misalnya yang pertama adalah dari aspek daya ikatnya. Lalu kemudian yang kedua dari segi sanksinya. Siapa yang memberikan sanksi? Apakah ada aparat tertentu yang memberikan sanksi atau justru sanksinya itu datang dari diri kita sendiri? Atau misalnya sanksinya itu datang dari Tuhan? Atau datang dari masyarakat sekitar? Lalu kemudian di sesi ini kita akan membahas jenis-jenis daripada norma hukum, karena kedepannya di sesi-sesi selanjutnya kita akan lebih dalam membahas mengenai norma hukum ini, makanya dasarnya itu ada di dalam sesi yang kedua. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami pengertian, jenis-jenis dan karakteristik daripada norma-norma tersebut, maka Anda sudah bisa mengerjakan diskusi yang sudah disediakan di dalam media pembelajaran kita, di mana soal yang diberikan kali ini menurut saya sangat menarik ya, karena soal ini di satu sisi dia menjebak sehingga membutuhkan ketelitian kita. Nah, kalau Anda baca di dalam media pembelajaran kita bahwa tema daripada diskusi adalah bagaimana Anda mengidentifikasi norma yang ada di dalam wacana tersebut. Kebetulan wacana itu membahas mengenai adanya sumpah pocong yang diterapkan di salah satu daerah. Nah, dalam diskusi ini Anda diminta untuk mengidentifikasi sumpah pocong itu termasuk jenis norma yang mana. Apakah dia norma agama, apakah dia norma hukum, norma adat istiadat, dan lain-lain. Nah, kalau saya lihat bahwa soal ini sangat bagus ya, dia soalnya agak menjebak gitu. Karena di satu sisi, mungkin Anda akan melihat bahwa ini merupakan sebuah tradisi yang sudah berlaku di satu kelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Muslim atau beragama Islam. Tetapi di sisi lain, Anda harus identifikasi kira-kira sanksinya itu diberikan oleh siapa. Apakah sanksi itu diberikan oleh orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan sumpah pocong itu, atau diberikan oleh Tuhan, atau diberikan oleh siapa gitu. Jadi dalam hal ini Anda harus benar-benar detail. Jangan hanya copy paste dari internet atau dari jawaban mahasiswa yang lain. Karena kalau saya lihat teman-teman, sangat banyak itu teman-teman mahasiswa yang mengutip langsung bulat-bulat dari internet, ya mungkin langsung dimasukkan kata kuncinya, dibaca, lalu kemudian copy paste, masukkan ke dalam diskusi atau tanggapan diskusi. Itu adalah salah satu tindakan yang sangat tidak baik teman-teman. Terus kemudian ada juga yang mengutip jawaban temannya, baik itu dari satu kelas maupun dari kelas yang lain. Nah, kalau seperti ini langsung saya kasih nilai 0. Mungkin ada di antara Anda yang sudah mendapatkan nilai 0,
silakan langsung diperbaiki supaya Anda bisa mendapat nilai yang lebih baik, karena nilai tutor ini sangat berpengaruh ke dalam nilai Anda di akhir semester nanti. Walaupun kemudian nilai ini bukan tujuan utama Anda untuk ikut kuliah, tetapi bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu ataupun pemahaman mengenai ilmu perundang-undangan. Itu saya rasa. Selain menghindari plagiasi, teman-teman, saya harapkan supaya menjawab ataupun menanggapi komentar yang selalu saya berikan di setiap jawaban Anda. Terutama bagi teman-teman yang tanggapannya atau jawabannya itu masih sangat kurang sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan. Oke, jika misalnya Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema diskusi kita, silakan ditanyakan di dalam kolom chat ataupun di dalam forum diskusi. Semoga perkuliahan kita kali ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Oke, saya rasa demikian. Selamat belajar.